Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kembali untuk memuliakan Tuhan dan terus menyenangkan hati Tuhan. Saat ini mari kita ambil satu teduh sejenak, kita mempersiapkan hati hidup kita untuk datang menyembah kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang layak dimuliakan, hanya Tuhan Yesus yang layak ditinggikan. Biar setiap kita sungguh-sungguh datang menyembah Dia Allah yang layak disembah. Bangkit berdiri, kita katakan kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, kemuliaan bagi Tuhan. Tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak
Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kebaktian kita pada pagi hari ini didirikan dan dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian anugerah, berkat, dan pertolongan dari Allah Tritunggal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita dengan kesadaran diri, kita datang kepada Tuhan, kepada Allah sumber kehidupan. Dengan menyadari bahwa kehidupan kita oleh karena kemurahan-Nya, Dia merancangkan sesuatu yang baik di dalam hidup kita. Berkat kemurahan-Mu Tuhan, ku ada sampai saat ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali lagi kita dengar pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dengan kesadaran kita bahwa hidup kita ada oleh karena kemurahan Tuhan, maka saat ini kita datang di hadapan-Nya dengan mengaku setiap dosa, kesalahan setiap kita. Dia Allah yang tahu dan melihat setiap kondisi kita. Dan Dia Allah yang menerima kita ketika kita datang mengaku setiap dosa, kesalahan kita. Dia adalah Allah yang mengampuni dan memulihkan
setiap kita. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap pengakuan kami bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Ampuni setiap kami, kesalahan kami yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang penuh kasih, yang boleh memulihkan setiap kami, mengampuni setiap kami, dan memberikan pengharapan yang baru di dalam hidup kami. Allah Roh Kudus menuntun setiap kami untuk menjadi umat-Mu yang selalu setia dan taat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kasih pengampunan-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita menerima berita anugerah terambil di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 30, begini firman Tuhan. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Amin. Mari kita tetap berdiri, kita bersorak, kita muliakan Tuhan, kita meninggikan namanya, karena Dia Allah yang layak dipuji, yang layak menerima hormat dari kita. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Takkan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu, bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Puji nama Tuhan, Dia yang layak kita tinggikan dan layak kita sembah. Mari kita tetap bangkit berdiri dan tetap semangat. Kita bertepuk tangan, kita nyanyikan lagu pujian. Tak pernah kuragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Dengan-Mu Tuhan, sumber kekuatanku.
ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berdaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dari awal kita dengan pujian ini, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Saat ini mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima akan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Mari dengan iman dan penuh keyakinan bahwa hidup kita adalah hidup kesempatan yang Tuhan berikan. Dan biar hidup kita dipakai oleh Tuhan untuk melayani Dia. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya
Tuhan pakailah hidupku. Oh Tuhan pakailah hidupku, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Berkatakan kepada Tuhan, oh Tuhan pakailah hidupku. Oh Tuhan pakailah hidupku, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. 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 Kepada hambanya dipersilakan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul, boleh bersatu dan boleh beribadah. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala sejenak di hadapan Tuhan dan kita berdoa, minta pertolongan Tuhan untuk kita boleh mengerti apa isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena penyertaan-Mu, karena anugerah-Mu kami boleh bersekutu, kami boleh beribadah sekalipun secara online. Tapi kami yakin bahwa ini semuanya karena anugerah Tuhan dan setiap kami boleh tetap terus connect bersama dengan Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan berbicaralah bagi setiap kami, sebab kami siap mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22. Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22. Karena hanya satu ayat saja, mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama. Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22. Begini bunyi firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sekali lagi Bapak Ibu ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bapak Ibu, kalau misalkan kita suruh memilih gitu ya, di dalam dunia ini itu ada dua perasaan yang ada dalam diri kita. Yang pertama itu rasa sukacita, yang kedua itu rasa duka cita. Kalau misalkan setiap kita disuruh memilih antara salah satu dari kedua perasaan ini, salah satu dari dua rasa ini, pastinya setiap kita pasti sepakat akan memilih sukacita, betul ya? Kita akan menghindari yang namanya duka cita. Kalau bisa duka cita itu biarlah berlalu daripadaku gitu ya. Biarlah sukacita itu tetap senantiasa ada bersama denganku, atau ada bersama-sama dengan kami, atau ada bersama-sama dengan gereja kita gitu ya. Tetapi Bapak Ibu, percaya atau tidak percaya, realita terjadi adalah duka cita dan sukacita itu pasti ada di dalam kehidupan setiap kita. Di tengah sukacita terkadang kita ada berduka cita, betul ya? Di tengah duka cita ada sukacita, di tengah duka cita ada sukacita. Ya, ada di tengah sukacita ada yang berduka cita. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu ketika saya pelayanan ya, ketika saya pelayanan di salah satu di Jakarta, dulu pada saat satu hari itu saya mengalami dua rasa yang bersamaan ya. Satu kali pada pagi hari kita berkunjung pada jemaat yang berulang tahun. Sangat sukacita Bapak Ibu, bersukacita sekali pada jemaat yang berulang tahun. Tapi pada saat perjalanan pulang, kita bersama-sama bersukacita bersama dengan orang yang ulang tahun itu. Pada saat perjalanan pulang, ada jemaat yang lain telepon, ada kedukaan di rumahnya. Bapak Ibu, hal ini tidak bisa dipungkiri oleh kehidupan setiap kita, di mana setiap kita pasti mengalami rasanya sukacita dan duka cita. Dan pada tema kita pada pagi hari ini adalah bersukacita kerja bagi Tuhan. Ya, bukan berduka cita kerja bagi Tuhan. Kita bersukacita kerja bagi Tuhan.
Nah Bapak Ibu, teks pada pagi hari ini itu adalah mengisahkan tentang hati yang gembira adalah obat. Dimana ketika kita berhati gembira itu pasti bersukacita. Tapi tidak bisa dipungkiri juga Bapak Ibu, ada beberapa hal yang membuat rasa sukacita itu akan menjadi kering. Ada beberapa hal yang membuat rasa sukacita itu menjadi pudar. Bahkan rasa sukacita itu menjadi hilang ketika ada beberapa hal yang akan saya paparkan. Yang pertama Bapak Ibu, ketika kita bersukacita, tapi ketika ada beberapa hal yang ada dalam diri kita, sukacita itu bisa hilang. Itu apa Bapak Ibu? Yang pertama adalah penderitaan. Bapak Ibu tidak heran ketika banyak orang bersukacita dan ketika ada penderitaan yang datang, pasti sukacita itu akan hilang. Realita yang terjadi dalam setiap kita, mau tidak mau, ketika kita menderita atau ketika kita meratap sekalipun atau ketika kita mengalami satu cobaan, kita pasti kehilangan yang namanya sukacita. Sekalipun mungkin dari luar kelihatan sukacita, tapi kita kan tidak tahu dalam hati orang itu entah dia itu bersukacita atau dia itu berduka cita. Pada dasarnya Bapak Ibu, naturnya pasti akan berduka cita. Sekalipun di luar kelihatan sukacita ya. Saya beberapa kali melihat beberapa orang yang mengalami penderitaan, wajahnya bersukacita, masih bisa ketawa, hahihi, masih bisa senyum. Tapi ketika dia masuk kamar, kita tidak mengetahui. Ketika dia sendiri, dia pasti bisa merasakan duka cita yang sangat mendalam ketika dia mengalami penderitaan itu. Nah Bapak Ibu, hal ini sangat wajar sekali. Karena beberapa tokoh Alkitab pun juga mengisahkan hal yang demikian. Ketika mengalami penderitaan, sukacitanya bisa hilang. Salah satunya adalah Daud. Ya. Salah satunya adalah Daud. Ada orang lain, yaitu Yeremia. Bapak Ibu, kalau misalkan kita lihat, Daud dan Yeremia itu mengalami penderitaan yang cukup sangat hebat. Saya mau ambil contoh Yeremia saja. Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu mau coba perhatikan kitab Yeremia ya, Bapak Ibu mau baca kitab Yeremia, di situ mengisahkan tentang penderitaan yang sungguh sangat hebat yang dialami oleh Yeremia ini. Bapak Ibu, kalau misalkan coba perhatikan di pasal yang pertama, ya, pasal yang pertama, Yeremia itu sebenarnya sudah menderita pada saat pasal yang pertama. Penderitaannya apa Bapak Ibu? Penderitaannya adalah Yeremia itu terpanggil tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kalau misalkan Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat yang pertama, Yeremia pasal yang pertama ayat yang pertama, Yeremia itu sebenarnya profesinya itu seorang imam Bapak Ibu. Bapaknya itu seorang imam, secara otomatis imam itu akan mendarah daging gitu ya, mendarah daging dan akan menurun ke Yeremia. Nah, tetapi pada saat yang sama di pasal yang pertama, Yeremia itu dipanggil sebagai nabi. Hal ini sebenarnya bagi kita yang membaca kayaknya sekilas seperti biasa saja. Tetapi bagi orang Yahudi pada zaman dahulu, ini penderitaan Bapak Ibu ya. Ini salah satu penderitaan bagi mereka. Karena apa Bapak Ibu? Karena Yeremia ini, kalau misalkan orang zaman dulu menjadi imam, dia akan mempunyai fasilitas-fasilitas seorang imam, seorang pendeta. Tetapi Yeremia itu ternyata terpanggil bukan sebagai seorang imam. Yeremia dipanggil Tuhan bukan sebagai seorang imam, tetapi sebagai seorang nabi. Bapak Ibu, kalau misalkan coba Bapak Ibu perhatikan, seorang nabi itu tidak dapat fasilitas apapun. Seorang nabi itu bisa ditolak oleh orang-orang sejamannya. Seorang nabi itu bisa ditolak oleh orang-orang benar, oleh orang-orang salah, oleh orang-orang fasik. Dan tidak heran Bapak Ibu, ternyata pelayanan Yeremia ini mengalami penderitaan juga, mengalami penolakan. Dia itu seringkali dicambuk, seringkali itu dia dipasung dan hampir dihukum mati. Bukan cuma dipasung, dicambuk Bapak Ibu. Ternyata di dalam pasal yang ke-25 ayat yang ketiga, penderitaan Yeremia itu bertambah. Bertambahnya penderitaan Yeremia itu apa Bapak Ibu? Penderitaan Yeremia itu bertambah ketika Yeremia mengabarkan firman Tuhan. Selama 23 tahun tidak ada yang mendengarkan firman itu sama sekali. Bapak Ibu, coba kita perhatikan dalam Yeremia pasal yang ke-25 ayat yang ketiga. Mari kita buka Yeremia pasal yang ke-25 ayat yang ketiga Bapak Ibu. Yeremia pasal yang ke-25 ayat yang ketiga, begini bunyi firman Tuhan. Sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon, Raja Yehuda, sampai hari ini, jadi sudah 23 tahun lamanya firman Tuhan datang kepadaku. Dan terus menerus aku mengucapkannya kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Bapak Ibu, kalau misalkan kita coba perhatikan, selama 23 tahun Yeremia mengabarkan firman Tuhan,
tapi nggak ada orang yang mendengarkan sama sekali. Kalau kita perhatikan betapa sakitnya si Yeremia ini, Bapak Ibu, betul ya? Saya satu jam saja berkhotbah, misalkan saya 1 jam saja berkhotbah dan nggak ada yang mendengarkannya gitu ya. Asik sana sini ketika berkhotbah, mungkin ada yang ini itu, ada yang bermain ini, bermain itu. Saya harus merasakan sakit. Tapi Yeremia, Bapak Ibu, Yeremia selama 23 tahun berkhotbah, tidak ada yang mendengarkan Yeremia berkhotbah sama sekali. Tidak mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia. Bapak Ibu, betapa sakitnya si Yeremia ini. Bukan sekedar ini doang Bapak Ibu, ternyata penderitaan Yeremia. Penderitaan Yeremia dialami ketika Yerusalem dikepung oleh bangsa lain, diambil, dijarah dan dibuang ke tanah pembuangan, yaitu bangsa Babel. Yeremia sangat menderita keras. Penderitaan Yeremia bukan cuma cukup pada diri Yeremia, tapi Yeremia menderita ketika melihat bangsanya ditawan oleh bangsa lain. Kalau misalkan Bapak Ibu coba perhatikan dari ratapan pasal yang pertama sampai pasal yang ketiga. Bapak Ibu, kalau misalkan kita coba lihat penderitaan Yeremia ini, kita tidak akan bisa menemukan di mana dia mau bisa bersuka cita. Enggak ada Bapak Ibu. Bagaimana mau bersuka cita? Profesinya yang diidam-idamkan dulu, ternyata dialihkan oleh Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, ketika dialihkan oleh Tuhan, dia mengalami penderitaan. Dia dipasung, dia dicambuk, bahkan hampir mati. Yang selanjutnya penderitaannya adalah Yeremia mengabarkan berita firman Tuhan, tetapi selama 23 tahun tidak ada yang mau mendengarkan firman Tuhan itu sama sekali. Yang selanjutnya juga Yeremia meratap dan menderita karena melihat bangsanya sendiri ditawan oleh bangsa Babel, dan Yerusalem, kebanggaan bangsa Israel, identitas bangsa Israel hilang lenyap begitu saja oleh karena bangsa Babel menyerang bangsa Israel pada waktu itu. Kalau kita lihat nggak ada rasa sukacita sama sekali Bapak Ibu. Kita nggak akan bisa menemukan rasa sukacita titik di mana melihat, oh ini aja yang bersukacita, oh ini aja yang bersukacita. Nggak ada Bapak Ibu. Ketika kita melihat dan ketika kita membaca Yeremia ini, Yeremia sangat menderita keras dan tidak ada rasa sukacita sama sekali. Tapi anehnya Bapak Ibu, ketika kita melihat hal ini, ternyata ada rasa sukacita yang Yeremia ungkapkan di dalam ratapan. Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu coba perhatikan, ratapan itu adalah tulisannya si Yeremia ya. Ratapan itu tulisannya si Yeremia, sehingga tidak heran Yeremia itu dikatakan bahwa nabi yang meratap ya. Nabi yang meratap karena dia itu sangat menderita hebat dan dia itu meratap sangat hebat. Tetapi anehnya adalah Bapak Ibu, dia itu sekalipun meratap dan menderita sangat hebat, tidak mengurangi rasa sukacitanya di hadapan Tuhan. Sekali lagi ya, ketika dia menderita hebat, dia itu tidak mengurangi rasa penderitaan itu tidak mengurangi rasa sukacitanya di hadapan Tuhan. Kuncinya di mana sih Bapak Ibu? Kuncinya di mana? Kuncinya ada di dalam ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-24. Ini tulisannya si Yeremia Bapak Ibu. Ini tulisannya si Yeremia. Yeremia itu berkata demikian. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Seolah-olah Yeremia itu ingin berkata begini loh Bapak Ibu. Aku tuh menderita dan aku tuh melihat bahwa semua yang ada dalam diriku, rasa sukacita yang ada dalam diriku, semua sudah lenyap. Tapi sekarang aku tidak mau mengingat-ingat penderitaanku itu, aku tidak mau mengingat-ingat masalahku itu. Tetapi yang aku mau ingat adalah kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan, dan yang terakhir adalah aku punya Tuhan yang menjadi bagian dalam hidupku. Sekali lagi Bapak Ibu, dia nggak mau mengingat penderitaannya, dia memutuskan untuk tidak mengingat penderitaannya, dia memutuskan untuk tidak mengingat masa lalu yang kelam, dia memutuskan untuk tidak mengingat penderitaan yang cukup sangat hebat, tapi dia memutuskan untuk tetap terus mengingat kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, rahmat Tuhan, dan yang paling penting adalah dia tetap terus mengingat bahwa Tuhan ada dalam diri Yeremia. Inilah menjadi kunci bagi Yeremia untuk Yeremia tetap terus bersuka cita di hadapan Tuhan. Ini menjadi kunci bagi Yeremia untuk Yeremia tetap terus bekerja bagi Tuhan. Kalau kita lihat 23 tahun Yeremia bekerja, sebenarnya itu tidak menghasilkan apa-apa sama sekali. Tapi Yeremia tetap terus bekerja sampai hayat hidupnya. Karena kuncinya apa Bapak Ibu? Dia mengambil keputusan untuk mengingat kasih Tuhan, rahmat Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan dia tetap terus mengingat bahwa Tuhan adalah bagian hidup
Yeremia itu sendiri. Tuhan ada dalam diri Yeremia. Itulah sebabnya Yeremia tetap terus bekerja bagi Tuhan dan tetap terus bersukacita bagi Tuhan. Ini kunci yang pertama Bapak Ibu. Ketika dalam penderitaan yang terjadi, kita tetap terus bersukacita, tetap terus bisa bekerja bagi Tuhan dengan bersukacita. Dengan cara apa? Kita mengingat kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, dan kita tetap terus mengingat bahwa Tuhan adalah bagian hidup kita. Ini yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, ketika kita mau bekerja, ketika kita mau bersukacita, ada sisi-sisi yang akan hilang ketika kita memikirkan, ketika ada sesuatu hal yang ada dalam diri kita. Yang pertama tadi penderitaan, yang kedua adalah mungkin kita memikirkan bahwa aku ini gak bisa berbuat apa-apa. Aku ini gak punya karunia sama sekali, aku ini tidak bisa melakukan apa-apa. Yang kedua ini Bapak Ibu ya. Jadi orang ketika sukacitanya bisa hilang karena dia berpikiran bahwa aku gak bisa melakukan apa-apa kok. Aku gak punya karunia sama sekali kok. Aku gak seperti dia yang punya karunia itu. Aku gak seperti dia yang punya talenta itu. Bapak Ibu, dalam perjalanan pelayanan saya beberapa tahun belakangan ini ya, saya menemukan ada begitu banyak orang itu meratap, bersedih ketika melihat orang lain itu bisa melakukan sesuatu hal yang tidak bisa dia lakukan. Contohnya, ada orang lain yang bisa bernyanyi. Si A tiba-tiba datang, aku nih gak bisa bernyanyi loh. Karena melihat si B bisa pintar bernyanyi, sehingga dia meratap dan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Bapak Ibu, sukacita bisa akan hilang ketika kita memikirkan bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak punya karunia sama sekali. Aku tidak bisa melakukan ini itu seperti dia melakukan itu. Bapak Ibu, hal ini bisa terjadi di kalangan kita. Ini bisa terjadi di kalangan beberapa orang di luar sana. Ini bisa terjadi di kalangan beberapa gereja di luar sana. Banyak gereja yang kehilangan, banyak gereja yang gak ada pelayanannya, gak ada pelayan Tuhannya. Karena apa? Karena dia memikirkan hal ini. Aku gak bisa melakukan ini. Aku gak punya karunia ini. Aku gak punya karunia berbicara. Aku gak punya karunia ini, itu. Bapak Ibu, kalau misalkan coba perhatikan, kita balik coba ke Yeremia lagi. Yeremia itu bilang, aku gak bisa fasih lidah Tuhan. Atau si Musa juga. Si Musa juga kehilangan sukacitanya ketika Musa itu memikirkan bahwa aku gak pintar berbicara. Aku gak pintar memimpin kok. Bapak Ibu, dalam Alkitab pun juga berbicara demikian kok. Ternyata ada orang yang kehilangan sukacitanya ketika melihat orang lain bisa melakukan itu dan dirinya tidak bisa melakukan sesuatu yang sama dengan orang itu. Coba kita lihat Musa dan Yeremia. Ternyata Musa dan Yeremia juga merasakan hal yang demikian. Tapi Bapak Ibu, sesungguhnya hal ini ternyata kelihatan yang sangat aneh. Ternyata Musa dan Yeremia tetap terus terjawab oleh Tuhan. Pada saat Tuhan memanggil orang itu, pada saat Tuhan memilih kita, pada saat Tuhan menjadikan kita menjadi alatnya, Tuhan bisa pakai apa dan siapa saja bagi kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi ya, pada saat Tuhan memilih kita dan pada saat Tuhan mempercayakan kita untuk percaya kepadanya, Tuhan tuh bisa pakai apa saja dan Tuhan tuh bisa pakai siapa saja untuk kemuliaan Tuhan yang bisa kita kerjakan bagi Dia. Bapak Ibu, kalau misalkan kita bilang ya, banyak orang pasti bilang aku gak punya karunia. Memang ada begitu banyak karunia di Alkitab, misalkan bahasa roh, misalkan ini menyembuhkan, karunia bernubuat, karunia guru, para rasul, penginjilan dan hal yang lain. Mungkin kita akan berpikir, kok gak ada ya di situ ya? Kok aku nggak punya ya karunia yang seperti yang Paulus jelaskan ya? Kok aku nggak punya yang karunia yang seperti firman Tuhan jelaskan ini ya? Bapak Ibu, jangan salah pemikiran hal yang seperti demikian Bapak Ibu. Karena tidak punya salah satu bukan berarti kita tidak bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Sekali lagi ya, tidak punya salah satu karunia tidak bisa memungkiri kita tidak memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan bisa pakai apa saja dan siapa saja bagi kita untuk kita melakukan hal yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Mungkin melalui bakat kita, melalui apa yang kita punya, melalui apa yang kita bisa. Kalau misalkan kita bisa, misalkan kita mau bekerja bagi Tuhan, saya nggak bisa nyanyi, tapi saya bisa berjalan untuk mengidarkan kantong. Puji Tuhan, itu kemuliaan bagi nama Tuhan Bapak Ibu. Atau saya tidak bisa nyanyi, tapi saya bisa untuk saya tersenyum,
membawa orang untuk orang itu bisa datang kepada ke gereja. Itu pelayanan bagi Tuhan Bapak Ibu. Saya nggak bisa bermain musik, tapi saya bisa LCD. Itu pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan Bapak Ibu. Atau saya tidak bisa tampil di depan, untuk misalkan berbicara di depan, WL di depan, tapi saya bisa ngedit video. Bapak Ibu, ini kemuliaan bagi nama Tuhan, dan ini pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan loh. Bapak Ibu, tidak punya satu karunia di Alkitab ini tidak menghilangkan kita bisa tetap terus memuliakan nama Tuhan loh. Karunia ini masih banyak yang belum dibicarakan di Alkitab. Talenta yang kita miliki begitu banyak. Apa yang Tuhan berikan bagi setiap kita, banyak Tuhan berikan bagi kita. Mari kita gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekalipun itu di belakang layar. Bapak Ibu, puji Tuhan, kita punya tim di belakang layar yang sungguh sangat hebat. Dia lembur mengedit video, mengedit video nanti ngupload. Ini di belakang layar Bapak Ibu. Dan itu ngedit itu enggak gampang loh. Susah. Masih nyocokin kata-katanya, masih nyocokin mimik suaranya, masih nyocokin ini kameranya pas atau enggak. Nanti kalau misalkan ininya bermasalah gimana? Enggak gampang Bapak Ibu. Tapi dia di belakang layar dan enggak kelihatan orang. Tapi hal ini sama di mata Tuhan. Ketika kita bekerja bagi Tuhan, sama di mata Tuhan dan semuanya dipandang Tuhan adalah berharga di mata Tuhan. Sekalipun di belakang layar tidak kelihatan, tapi semuanya sama di mata Tuhan. Bapak Ibu, tidak ada satu karunia, tidak ada hal apapun yang Tuhan tidak berikan bagi kita ketika Tuhan memilih kita. Pasti ada satu atau dua bakat yang kita punyai, kemampuan yang kita punyai untuk kita bekerja bagi Tuhan. Mari kita coba gali, apa sih yang bakat yang Tuhan berikan bagi setiap kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita lakukan itu. Dan mari kita lakukan itu bersama-sama dengan gereja Tuhan di tempat ini. Sehingga kemuliaan nama Tuhan bisa tetap terus diagungkan dan ditinggikan. Bapak Ibu, kalau misalkan mari coba kita lihat. Ini ya, satu contoh yang coba kita lihat. Ada dua benda tajam yang kalau misalkan menyakitin kulit, itu kalau misalkan tergores di kulit sakitnya luar biasa. Coba perhatikan silet dan kapak. Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu perhatikan silet dan kapak, itu sama-sama tajamnya, ya, sama-sama tajamnya. Kalau kena kulit sama-sama sakitnya, betul ya? Kalau kena kulit sama-sama sakitnya. Tapi coba perhatikan, silet yang tajam itu tidak bisa memotong pohon, betul ya? Silet yang tajam tidak bisa memotong pohon. Tapi juga kita tidak bisa pungkiri, kapak yang kuat itu juga tidak akan bisa dipakai untuk bercukur kumis. Betul ya? Silet dan kapak sama-sama tajam untuk alat-alat potong, untuk alat pangkas. Tapi silet tidak bisa memotong pohon yang besar dan kapak tidak bisa untuk alat cukur kumis bagi setiap kita. Hal ini menandakan apa Bapak Ibu? Sekalipun itu hal yang sama, tetapi tidak bisa digunakan secara berbarengan. Sama dengan kita dalam gereja Bapak Ibu. Kita mempunyai tujuan yang sama, yaitu memuliakan nama Tuhan. Tapi kita memiliki kemampuan yang berbeda. Dengan tujuan apa Bapak Ibu? Dengan tujuan supaya kita menjadi satu, dengan tujuan supaya kita menjadi sama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Gali apa yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Dan mari kita tetap terus bersuka cita bagi kemuliaan nama Tuhan. Hal yang ketiga yang biasanya rasa sukacita kita menjadi pudar adalah Bapak Ibu. Yang pertama tadi penderitaan, yang kedua karena kita tidak bisa melakukan apa-apa, mungkin yang ketiga adalah karena kehilangan. Bapak Ibu, tidak bisa dipungkiri memang, orang yang kehilangan itu pasti akan meratap secara luar biasa, betul ya? Orang yang kehilangan pasti akan meratap luar biasa. Dan hal ini adalah kenyataan Bapak Ibu. Dan Alkitab menjelaskan bahwa kehilangan adalah kenyataan. Di tengah kehilangan pasti ada kedukaan. Tapi ada satu tokoh Alkitab yang ketika dia berduka, ketika dia kehilangan, dia tidak boleh berduka cita. Kira-kira siapa? Yehezkiel. Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu coba perhatikan Yehezkiel. Yehezkiel itu kehilangan istrinya pada saat dia melayani Tuhan sebagai nabi. Istrinya itu meninggal. Tapi Tuhan bilang apa? Aku memakai istrimu meninggal sebagai alat peraga dan kamu jangan sampai
meratapi istrimu itu. Bapak Ibu, secara manusia hal ini tidak akan bisa kita lakukan. Di mana ada kehilangan kedukaan, bagaimana kita bisa merasakan sukacita? Akan sangat susah sekali. Dan Yeskiel merasakan hal yang demikian. Yeskiel berduka cita karena kehilangan istrinya, tapi Tuhan bilang, jangan meratapi istrimu. Bapak Ibu, ini suatu teladan yang luar biasa. Dan ini mungkin sangat susah untuk kita bisa lakukan, betul ya? Ini sangat susah untuk kita bisa lakukan. Tapi percayalah Bapak Ibu, dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, pasti ada rencana Tuhan yang luar biasa yang ada di depan kita, yang mungkin kita tidak tahu apa yang itu terjadi. Mungkin kehilangan terjadi ada di depan kita, tapi kita tidak tahu, kita menemukan sesuatu yang besar di depan sana, yang mungkin telah Tuhan siapkan bagi setiap kita. Bapak Ibu, suatu kali di suatu negeri pernah ada seorang kakek-kakek tua dan seorang anaknya yang hidup di suatu desa yang kecil. Dia hanya punya seekor kuda putih yang begitu sangat cantik. Ada begitu banyak orang yang sangat suka dengan kuda itu, dan ada begitu banyak orang itu yang menginginkan kuda itu untuk membeli kuda itu dengan harga yang fantastis. Tetapi kakek tua itu berbilang begini, kuda itu tidak untuk dijual. Not for sale, kata kakak itu ya, kakek itu. Tidak untuk dijual. Kuda itu bukan barang jualan, tapi kuda itu seperti seorang sahabat bagi saya. Singkat cerita Bapak Ibu, karena dia itu tetap kekeh bahwa kuda itu tidak dijual. Karena kalau misalkan kuda itu dijual Bapak Ibu ya, kalau kuda itu dijual, sebenarnya kuda itu bisa, hasil penjualannya itu bisa untuk menghidupi kehidupannya. Karena kakek tua ini sangat miskin, dia bekerja sebagai tukang kayu, dan hasil dari kayunya itu bisa hanya cukup untuk makan 1 hari saja. Dan ketika kuda itu terjual dengan harga fantastis, sebenarnya kuda itu bisa menghidupi keluarganya sampai ke depannya. Tapi kakek itu menolak untuk penjualan kuda itu. Singkat cerita Bapak Ibu, ternyata kuda itu hilang Bapak Ibu dari kandangnya. Lepas dari kandangnya itu. Tiba-tiba orang kampung itu datang. Kamu ini kakek yang bodoh banget. Aku sudah bilang sama kamu, kuda itu harusnya kamu jual. Sekarang kuda itu hilang daripadamu. Sekarang hartamu itu apa lagi? Enggak punya harta lagi kamu. Tiba-tiba kakek tua itu bilang begini, jangan bicara terlalu cepat nak. Engkau hanya tahu bahwa kuda itu lepas dari kandang. Bahwa kuda itu tidak ada di kandang. Kuda itu tidak hilang. Jangan bicara terlalu cepat. Tetapi Bapak Ibu, orang desa itu tetap terus bilang begini, kamu itu tidak tahu bahwa kuda itu banyak orang yang membeli kok. Tapi ternyata kamu tetap terus menghiraukan pembelian itu, penawaran itu. Sekarang hartamu itu sudah hilang. Kakek tua tetap kekeh, jangan bicara begitu. Aku tidak bodoh kok. Tetapi kuda itu tidak hanya lepas dari kandangnya. Singkat cerita Bapak Ibu, ketika semuanya sudah terjadi, ternyata selang 1 minggu kemudian, kuda itu ternyata lari di hutan, dan kuda itu pulang ke rumah si kakek tua itu, dan membawa 12 ekor kuda yang lainnya. Tiba-tiba Bapak Ibu, ketika kuda itu pulang, membawa 12 ekor kuda yang lainnya, orang desa itu bilang begini, benar katamu kek. Ternyata kuda itu hanya keluar dari kandang, dia tidak hilang. Ternyata dia pulang membawa 12 ekor kuda. Sekarang aku akan beli kudamu itu, dan hasil dari penjualanmu itu bisa untuk menghidupi keluargamu. Kakek itu bilang begini, enggak nak, kuda ini tidak aku jual. Kuda ini menjadi sahabat saya. Orang desa itu berkata demikian. Kamu ini bodoh banget sih kek. Kamu ini lo makan cuma uang makanmu itu 1 hari cukup. Tapi kenapa kamu kok tidak menjual kudamu itu? Kakek tua menjawab, enggak nak, tetap kuda itu tidak untuk dijual. Singkat cerita Bapak Ibu, ketika kakek itu sudah dibodoh-bodohkan, dia ternyata mengalami pencobaan kembali. Ketika ke-12 kuda itu dilatih oleh seorang anaknya. Seorang anaknya itu mengalami kehilangan juga. Patah kakinya, kehilangan kaki karena seekor kuda itu yang dilatihnya itu menubruk dia dan kakinya menjadi patah dan kaki itu hilang. Singkat cerita orang desa itu datang lagi. Hei kakek, ini loh hasilnya dari
kegoblokan kamu itu. Aku udah bilang sama kamu, jual saja. Sekarang kuda itu mencelakakan anakmu, sehingga kehilangan kakinya anakmu itu. Terus kamu tidak punya uang untuk mengobati kaki anakmu ini. Kamu sudah kehilangan banyak waktu, kamu sudah kehilangan kaki anakmu, dan kamu sudah kehilangan banyak hal dalam hidupmu. Kakek tua itu hanya bilang, jangan terlalu cepat berbicara, nak. Pasti sesuatu hal yang terjadi di luar adalah sesuatu hal yang indah. Kata kakek itu. Kakek itu kehilangan Bapak Ibu. Tetapi kakek itu tetap terus berbicara, ini satu halaman dari satu buku yang Tuhan berikan bagi saya. Kata kakek itu. Singkat cerita Bapak Ibu, ketika semuanya kehilangan, kakek itu sudah kehilangan anaknya, kehilangan hartanya. Karena kalau misalkan bekerja tanpa anaknya dia tidak bisa makan. Ternyata singkat cerita selang beberapa minggu kemudian, orang-orang desa di kampungnya yang punya anak laki-laki itu disuruh oleh seorang raja untuk pergi berperang. Dan mereka pergi berperang anak laki-laki itu. Orang desa itu banyak yang menangis Bapak Ibu. Karena dalam peperangan itu pasti banyak yang kalah dan banyak yang gugur. Sehingga orang-orang itu meratapi kehilangan anak-anaknya karena mereka berangkat berperang. Singkat cerita Bapak Ibu, orang-orang desa itu datang ke kakeknya dan orang-orang desa itu bilang begini kepada kakeknya, "Kek, ternyata kamu ini benar. Sekarang raja memerintahkan supaya anak-anak kami untuk pergi berperang. Dan cuma anakmu sendiri yang tidak pergi berperang karena cacat kaki yang telah diterima oleh anakmu itu. Kami sekarang kehilangan anak-anak kami selama-lamanya. Kami tidak tahu ketika mereka berperang entah mereka menang atau kalah. Tapi kami merasa kehilangan. Tetapi engkau kayak harta yang kamu miliki tidak hilang sekalipun anak itu sudah kehilangan kakinya." Kakek itu bilang begini Bapak Ibu. Nah, hidup kita itu seperti puzzle. Engkau tahu cuma satu cuplik yang engkau temukan. Hidup kita itu seolah-olah seperti buku yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Hari ini itu adalah satu lembar buku yang ada dalam diri kita. Jangan ambil kesimpulan. Karena hidup kita ada dalam satu buku yang Tuhan tentukan bagi setiap kita. Hidup kita ada dalam satu puzzle, satu gambaran yang Tuhan tentukan bagi setiap kita. Dan saat ini kita hanya menemukan mungkin satu lembar buku. Atau mungkin satu puzzle yang akan kita susun pada gambaran puzzle itu. Oleh sebab itu nak, kamu jangan cepat ambil kesimpulan. Memang aku kehilangan banyak hal. Kehilangan kaki anakku, kehilangan pekerjaanku. Tetapi apa yang aku bilang kepadamu, aku percaya bahwa Tuhan memberikan sesuatu hal yang sangat indah di balik kehilanganku pada hari ini. Karena hari ini adalah masih satu halaman yang aku terima. Tapi hari-hari depan masih banyak halaman yang Tuhan berikan bagiku. Dan ketika aku melihat hal itu, ternyata sungguh sangat indah rancangan Tuhan bagiku. Kata sang kakek itu. Bapak Ibu, hal ini pun juga terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita kehilangan pada saat ini. Entah kita kehilangan segala sesuatu. Apalagi virus corona yang tetap terus masih ada dalam diri kita. Mungkin kita kehilangan pekerjaan. Atau mungkin kita kehilangan sukacita kita bersama dengan teman-teman kita. Atau mungkin kita kehilangan persekutuan kita bersama dengan saudara seiman kita. Atau bahkan mungkin kita kehilangan pelayanan kita. Karena sekarang pelayanan pengedaran kantong gak ada. Pelayanan penyambutan tamu gak ada, betul ya? Pelayanan-pelayanan yang lain gak ada. Mungkin kita kehilangan begitu banyak hal. Tapi percayalah Bapak Ibu, bahwa ketika kita kehilangan saat ini, itu mungkin masih satu lembar yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Yang masih kita temukan. Masih ada begitu banyak lembaran yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Yang menjadi satu buku yang sangat indah, yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Sehingga rencana Tuhan bagi setiap kita adalah sungguh sangat indah, yang nanti kita temukan dalam buku yang Tuhan tentukan bagi setiap kita. Bapak Ibu, mungkin kehilangan saat ini adalah satu hal, satu titik menjadi pintu untuk kita menemukan apa yang Tuhan nyatakan bagi kita di hari ke depan. Sekali lagi ya, mungkin sekarang ini kita kehilangan. Tapi kehilangan saat ini mungkin itu adalah satu titik di mana kita masuk untuk bisa menemukan begitu banyak hal yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita di hari-hari ke depan. Dalam kehilangan kita berduka cita, memang betul. Tapi saya anjurkan Bapak Ibu, dalam kehilangan kita, jangan sampai
menghilangkan rasa sukacita kita ketika kita bekerja di dalam Tuhan. Kita melayani Tuhan. Karena ada begitu banyak orang yang di luar sana. Dan tokoh Alkitab yang kita lihat juga mengalami kehilangan, tapi dia tetap terus melayani Tuhan. Dan kata tetap terus bersukacita dalam Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan nama Tuhan disenangkan. Mari Bapak Ibu pada saat ini kita mulai belajar bersama-sama. Memang ada begitu banyak yang merenggut sukacita kita, menghilangkan rasa sukacita kita. Tapi mari kita coba lihat, ketika penderitaan terjadi, kita punya Tuhan yang ada dalam diri kita. Dan kita punya kemampuan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Yang mari kita gali itu dan mari kita lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang terakhir, ketika kita kehilangan, mari kita coba tetap terus ingat bahwa ada rencana Tuhan. Ada sesuatu hal yang kita akan temukan nantinya yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Sehingga segala sesuatunya akan menjadi sungguh sangat indah. Tuhan ada dalam diri kita. Dan Tuhan memberikan segala sesuatunya bagi setiap kita. Bakat yang Tuhan berikan bagi setiap kita, mari kita gunakan untuk bekerja bagi kemuliaan nama Tuhan. Untuk melayani Tuhan, sehingga nama Tuhan disenangkan. Nama Tuhan disenangkan melalui gereja kita, GKK Pondok Chandra Indah, di tempat kita mengabdi ini. Mari Bapak Ibu, kita melakukan hal ini. Nama Tuhan disenangkan, nama Tuhan dimuliakan. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu pada pagi hari ini. Biar segala sesuatu ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami boleh terus belajar, merenungkan, dan kami tetap terus melakukan dalam hidup kami apa yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Kami tetap terus bersukacita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami tetap terus bekerja bagi Tuhan dengan hati yang gembira. Karena kami yakin ketika kami memutuskan untuk kami tetap terus bersukacita, nama Tuhan disenangkan, nama Tuhan dimuliakan. Dan kami yakin berkat Tuhan juga ada dalam diri kami. Pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan firman Tuhan ini untuk kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Kami mohon penyertaan-Mu bagi kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa dengan bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu Jemaat bangkit berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Ya Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Kami yakin dan percaya bahwa setiap pujian kami menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan juga untuk firman Tuhan yang boleh kami terima, kami dengar, itu yang akan menguatkan, membimbing kami, mengerahkan hidup kami ke jalan yang Tuhan kehendaki. Kami bersyukur untuk hamba-Mu, penginjil Fian yang boleh menjadi saluran berkat bagi kami. Tuhan pakai hamba-Mu di dalam pelayanan, bahkan di dalam setiap aktivitas dan tanggung jawab. Tuhan yang memimpin dan menjaga hamba-Mu. Ya Tuhan, saat ini juga kami menyerahkan setiap pokok doa kami. Kami berdoa buat setiap kondisi bangsa negara kami Indonesia saat ini, terutama untuk bencana yang dialami oleh orang-orang yang ada di NTT. Kami percaya bahwa penghiburan, kekuatan daripada Tuhan itu yang akan membimbing, menolong mereka, sehingga keadaan mereka apapun, Tuhan yang memberikan kekuatan, terlebih kesehatan Tuhan pimpin. Dan juga untuk daerah-daerah yang lainnya Tuhan, yang beberapa minggu-minggu ini mengalami bencana alam, Tuhan yang boleh kuatkan, terlebih anak-anak Tuhan, di mana mereka tetap
percaya, iman mereka tetap memandang kepada Tuhan. Begitu juga berdoa buat bangsa negara kami, khusus untuk Bapak Presiden, Pak Jokowi, dan juga Bapak Wakil Presiden, Bapak Maruf Amin. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, bahkan di dalam setiap apapun program yang direncanakan untuk bangsa kami ini. Tuhan tolong mereka supaya mereka tetap senantiasa melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan satu tujuan untuk memajukan, mensejahterakan bangsa Indonesia. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat para pemerintah-pemerintah yang ada, baik di pusat, di daerah-daerah. Tuhan tolong dalam setiap tanggung jawab jabatan yang Tuhan berikan, biar mereka lakukan, gunakan itu dengan baik, dengan tujuan yang benar. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini di dalam keadaan kurang sehat. Di dalam pemulihan kami berdoa buat Bapak Iwan, suami dari Bu Elizabeth. Kami berdoa buat Ibu Meliana. Kami juga berdoa buat Ibu Saniwati. Berdoa buat Ibu Sudarsi. Kami juga berdoa buat Mama dari Ibu Rita Magneti. Kami juga berdoa buat Mama dari Ibu Sandra. Kami juga berdoa buat Mama dari Ibu Farida. Kami juga berdoa buat Mama dari Ibu Anes. Kami juga berdoa buat Mama dari Cassandra, bahkan saudari Cassandra sendiri. Tuhan yang boleh pulihkan setiap jemaat-Mu ini. Engkau tolong di dalam kondisi keadaan kesehatan mereka yang kurang baik. Tuhan yang penuh kuasa, itu yang akan memulihkan, itu yang akan menolong setiap anak-anak-Mu ini. Berkati obat-obatan, makanan, minuman yang digunakan, biar semuanya itu menjadi saluran berkat, pemulihan dan kesembuhan dari Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat gereja Tuhan di GKI Pondok Canda Indah. Kami bersyukur untuk wadah dan tempat kami boleh beribadah, kami boleh melayani. Dan kami percaya untuk gereja Tuhan, Tuhan tetap pakai setiap kami sebagai umat-Mu untuk tetap ambil bagian dalam pelayanan, sehingga hidup kami terus untuk melayani Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Berkati para setiap pengurus majelis yang ada, para diaken yang Tuhan panggil, yang Tuhan pilih untuk melayani, dan juga untuk para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan, Tuhan panggil juga untuk melayani. Bahkan seluruh aktivis, penatua yang ada, bahkan seluruh jemaat, biar kami bergandengan tangan, terus bersama-sama berkomitmen untuk bertumbuh bersama di dalam Tuhan, di dalam kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat setiap jemaat-Mu di dalam usaha pekerjaan mereka, di dalam setiap aktivitas yang Tuhan percayakan. Engkau tolong sehingga mereka tetap bekerja dengan baik, dan mereka merasakan dan mengalami akan kasih kebaikan Tuhan, karena sumber segala sesuatu adalah dari Tuhan. Terlebih juga untuk pertumbuhan iman setiap seluruh jemaat, biar dengan sungguh-sungguh di dalam kondisi yang saat ini, baik di tengah-tengah virus corona yang masih belum aman, yang belum selesai masalahnya, tetapi kami yakin bahwa iman kami tetap bertumbuh, tetap kuat, dan tetap percaya bahwa kuasa hanya ada di dalam Tuhan, dan iman kami hanya tetap di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat setiap jemaat yang ulang tahun di minggu-minggu depan ini. Kami berdoa buat Bapak Arkilaus, juga Saudari Velia Cindi, juga untuk Bapak Amsalom Anin yang ulang tahun minggu-minggu depan ini. Tuhan yang boleh berikan umur bertambah, dan Tuhan juga yang akan boleh menuntun mereka dalam setiap pergumulan, dalam setiap tantangan yang ada, dan juga Tuhan yang boleh kuatkan terlebih iman di dalam pengharapan kepada Tuhan. Berkati keluarga mereka, bahkan masa depan mereka, Tuhan yang sediakan yang terbaik. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang boleh akan kami berikan, kembalikan untuk Tuhan. Biar persembahan seluruh jemaat dan setiap kami berikan dengan sungguh-sungguh, dengan motivasi yang benar, dan kami gunakan untuk mendukung di dalam pelayanan untuk
gereja Tuhan di GKK Pondok Canda Indah. Terima kasih Tuhan, biar persembahan kami berkenan kepada Tuhan, karena kami memberikan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang membimbing menyertai setiap kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya mewakili hamba Tuhan Majelis mengucapkan terima kasih untuk pelayanan firman yang disampaikan oleh penginjil Fian. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini mari kita mempersiapkan diri kita untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian Betapa Baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada batas. Kasih-Mu tiada berkesudahan, betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada kesudahan, betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari Bapak Ibu Jemaat bangkit berdiri, kita mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita nyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber Mari kita pulang dengan penuh pengharapan dan keyakinan bahwa berkat daripada Tuhan itulah yang terbaik di dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, persilakan duduk kembali. Ibadah kita selesai, doa teduh. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.